Karena kita saat ini sudah berada di bulan Maulid, bulan Rabi' al-Awwal, maka tema kajian pada sore hari ini insya Allah akan membahas tentang beberapa hal penting seputar sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita berbicara mengenai masalah sholawat, perlu kita dudukkan persoalannya. Perlu kita pahami dengan seksama, supaya kita memiliki gambaran mana yang lebih penting dibandingkan yang penting-penting, mana yang lebih utama dibandingkan yang utama-utama. Sholawat baik, pahalanya luar biasa. Kemudian sholat 5 waktu juga pahalanya luar biasa. Belajar ilmu agama juga pahalanya luar biasa. Dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang lain, amal-amal soleh yang lain, yang juga semuanya membuahkan pahala jika kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan kita lakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Tetapi di antara sekian ibadah, di antara sekian amal soleh, di antara sekian banyak hal-hal yang baik yang dianjurkan oleh syariat, ada yang paling utama, ada yang lebih utama. Semuanya penting, tetapi ada yang lebih penting daripada yang lain. Semuanya memiliki pahala, tetapi ada yang lebih agung pahalanya dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama sebelum kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholawat. Pertama yang perlu kita pahami, bahwa berzikir dan bersolawat itu pahalanya sangat agung, pahalanya sangat besar. Nanti di pertemuan kedua, insya Allah hari Kamis depan, atau mungkin di pertemuan ini kalau mencukupi waktunya, tapi saya kira tidak cukup waktunya, akan kita sampaikan hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita mengenai barokah solawat, mengenai keutamaan solawat, mengenai betapa besar pahala yang didapat oleh orang yang bersolawat. Jadi insya Allah pada pertemuan kedua akan kita sampaikan mengenai keutamaan solawat. Begitu besar pahala orang yang membaca solawat. Ya. Tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya. Tetapi ada amalan lain, ada perbuatan lain yang lebih mendesak untuk kita lakukan dan lebih besar pahalanya, yaitu apa? Menyibukkan diri dengan ilmu agama. Ta'alluman wa ta'liman. Menyibukkan diri dengan ilmu agama, belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, ini pahalanya lebih agung dibandingkan dengan zikir lisan, dibandingkan dengan membaca, juga dibandingkan dengan membaca sholawat, bahkan lebih utama dibandingkan dengan melakukan sholat-sholat sunnah. Di dalam sebuah hadis, dalilnya banyak sekali, di antaranya yang biasa kita dengar dari masyayikh kita adalah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya Aba Dzarrin, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, la antaghduwa, apabila engkau keluar rumah, fatata'allama ayatan min kitabillahi, kemudian engkau belajar satu ayat dari Al-Qur'an, khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah, itu lebih utama bagimu, lebih besar pahalanya bagimu, lebih baik bagimu daripada mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat. Sholat sunnah ya, bukan sholat wajib. Wala antaghdua, dan apabila engkau wahai Abu Dzar keluar rumah, melangkahkan kaki keluar dari rumah menuju ke suatu tempat dengan tujuan untuk belajar, fatata'allama baban minal ilmi, lalu engkau belajar ilmu agama satu bab saja, fatata'allama baban minal ilmi, lalu engkau belajar satu bab dari ilmu agama, khairun laka min an tusalliya alfa raka'atin, maka itu lebih baik bagimu, lebih utama bagimu, lebih besar pahalanya bagimu dibandingkan dengan melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, ini adalah hadis yang thabit, hadis yang hasan, bukan hadis yang palsu, bukan hadis yang dhaif, ya, bukan hadis yang lemah, tetapi ini adalah kata guru kami Syekh Abdullah Al-Haruri, seorang pakar hadis kenamaan dari daratan Syam, beliau mengatakan hadza haditsun tsabitun hasanun. Ini adalah hadis yang tsabit, hadis yang kuat, ya, yang berderajat hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan lainnya. Jadi
mempelajari satu bab dari ilmu agama, bab tentang haid, bab tentang syarat-syarat sah sholat, bab tentang rukun-rukun sholat, bab tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, bab tentang rukun-rukun wudhu, bab tentang bagaimana cara menghilangkan najis, bagaimana cara menyucikan najis, bab tentang pembagian air, bab tentang hal-hal yang membatalkan wudhu atau rukun-rukun wudhu, bab tentang rukun puasa, satu bab saja. Kalau kita pelajari, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini, maka pahalanya lebih besar dibandingkan dengan melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Coba bayangkan, mempelajari satu bab ilmu agama, mempelajari satu bab dari ilmu agama itu lebih besar pahalanya dibandingkan dengan melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. 1 bulan penuh di bulan Ramadan, jika bulan Ramadan itu di dalamnya ada 30 hari penuh, kemudian kita melakukan sholat tarawih 20 rakaat, ditambah dengan sholat witir 3 rakaat, 20 kali 30 hari, kali 30 malam, sama dengan 600 rakaat. Sholat witir 3 rakaat setiap malam kali 30 hari, 30 malam, sama dengan 90. Tarawih plus witir, 690. Belum genap 1000 rakaat. Belajar ilmu agama satu bab saja, itu lebih utama dibandingkan dengan, artinya lebih utama apa? Lebih besar pahalanya, lebih besar keutamaannya, lebih agung pahalanya dibandingkan dengan melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Kemudian di dalam Sunan Ibn Majah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakhalal masjidah, beliau suatu ketika masuk Masjid Nabawi di Madinah. Fawajada halqataini. Kemudian beliau mendapati ada 2 majelis, ada 2 kelompok orang, ada 2 kelompok jamaah di dalam masjid. Halqatan tadhkurullaha, yang satu majelis, yang satu jamaah, satu kelompok berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa halqatan yatadzakaruna fil ilmi, dan jamaah yang lain di dalam masjid yang sama tetapi di bagian masjid yang lain mereka sedang mudzakarah, ya, mereka sedang belajar ilmu agama. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk ma'al halqatil lati yatadzakaruna fil ilm, bersama kelompok yang sedang mempelajari ilmu agama. Wa qala, kemudian beliau dawuh, kemudian beliau bersabda, menegaskan, kilal majlisaini ala khair, walakin hadzal majlisu afdal. 2 majelis, 2 halqah, 2 jamaah, 2 kelompok jamaah yang ada di masjid ini, dua-duanya baik. Dua-duanya di atas kebaikan. Walakin hadzal majlisu, tetapi majelis ini yang aku duduk bersama mereka, yang sedang belajar dan mengajarkan ilmu agama, yang sedang menyibukkan diri mereka dengan ilmu agama, afdal, lebih utama. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, seorang ahli fikih kenamaan, seorang yang wali min auliyaillah, memiliki karamah dari Allah Subhanahu wa taala yang menandakan bahwa beliau adalah seorang wali. Suatu ketika beliau menulis kitab, ya. Beliau adalah seorang yang sangat produktif di dalam menulis. Beliau menghasilkan bermanfaat yang sampai saat ini karena keberkahan beliau, keberkahan diri beliau, keberkahan karya-karya beliau sampai saat ini dipelajari di berbagai dunia, di berbagai belahan dunia. Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Suatu ketika beliau menulis satu kitab pada malam hari, kemudian lampu yang menerangi beliau di dalam menulis, ya, lampu yang memberikan cahaya kepada beliau di dalam menulis itu minyaknya habis. Ya, tiba-tiba jari jemari beliau mengeluarkan cahaya. Ini adalah karamah yang Allah anugerahkan kepada beliau, dan itu menunjukkan bahwa beliau tidak hanya seorang yang alim, tetapi beliau adalah seorang yang
wali, ya, seorang yang sudah mencapai derajat sebagai seorang wali. Beliau mengatakan innal ishtighala bil ilmi aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu. Ta'alluman wa ta'liman. Baik menyibukkan diri dengan ilmu dengan cara mempelajari ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat luas, itu adalah aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat, adalah kegiatan yang semestinya, perbuatan yang semestinya menghiasi waktu-waktu terbaik kita. Ini adalah satu perbuatan, kata beliau, menyibukkan diri dengan ilmu agama adalah satu amal, satu perbuatan, satu kegiatan, satu aktivitas yang semestinya menghiasi, yang semestinya mengisi waktu-waktu terbaik kita. Jadi memang belajar ilmu agama itu harus meluangkan waktu. Jangan menunggu waktu luang. Jangan menunggu waktu luang, baru kemudian kita belajar ilmu agama. Kita paksa diri kita untuk meluangkan waktu. Satu hari, satu malam, 24 jam. Itu mestinya ada beberapa saat, ada beberapa waktu. Di waktu-waktu terbaik. Ya, di waktu-waktu yang terbaik, kita harus memaksa diri kita untuk meluangkan waktu demi untuk belajar ilmu agama. Kenapa ilmu agama lebih penting dibandingkan dengan zikir, dibandingkan dengan sholawat? Ya, banyak alasan, tetapi saat ini kita tidak sedang membahas masalah ini, ya, kita sedang membahas masalah sholawat, tetapi karena ini penting, maka kita sampaikan. Secara ringkas, kenapa ilmu agama lebih penting daripada zikir, daripada sholawat? Ya, karena dengan ilmu, kita mampu mematahkan propaganda Wahabi dan kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain. Ya, orang itu kalau menyibukkan diri dengan sholawat, orang itu kalau menyibukkan diri dengan sholat-sholat sunnah, menyibukkan diri dengan berzikir, menyibukkan diri dengan hal-hal lain tanpa dilandasi dengan ilmu agama, suatu saat datang orang Wahabi mengatakan bahwa Allah di langit, bahwa Allah duduk di atas arsy. Lalu dia percaya, dia meyakini bahwa Allah sama dengan makhluk, maka dia keluar dari agama Islam. Zikirnya tidak ada manfaatnya bagi dia. Ketika sudah tercabut keislaman dari dirinya, ketika sudah batal keislaman dari dirinya, karena meyakini akidah-akidah yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, zikir sebanyak apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sebanyak apapun tidak ada nilai barokahnya, tidak ada nilai pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, belajar ilmu agama lebih penting, lebih besar pahalanya, lebih harus kita prioritaskan dibandingkan dengan menyibukkan diri dengan membaca sholawat, dibandingkan dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain. Ya. Kemudian dengan ilmu agama, kita mengetahui amal yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan syariat ataukah tidak. Karena al-ibrah bimuwafaqati syara'. Al-ibrah ya, bimuwafaqat asy-syara'. Kalau perbuatan kita sesuai dengan syariat, ya alhamdulillah. Tapi kalau seseorang itu perbuatannya tidak sesuai dengan syariat, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang tidak sesuai dengan syariat tidak diterima oleh Allah. Puasa yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang mengetahui apakah salatnya sesuai dengan syariat, puasanya sesuai dengan syariat, zakatnya sesuai dengan tuntunan syariat, hajinya sesuai dengan tuntunan syariat, amal-amal ibadah yang lain sesuai dengan syariat, itu dari mana? Dari ilmu agama. Tanpa ilmu agama, seseorang akan mutahayyir, akan bingung. Apakah amal yang dia lakukan sudahkah sesuai dengan tuntunan syariat ataukah tidak. Nah, sedangkan zikir, solawat, ya, zikir, solawat itu dapat dilakukan dengan berjalan, ya, dengan jalan. Ketika kita menaiki kendaraan, ya, kalau memang tidak ada kegiatan lain yang bisa dilakukan, perbanyak zikir, perbanyak solawat. Sambil jalan, sambil duduk, ya, di tengah-tengah ngajar seperti ini atau di tengah-tengah belajar, ya, sambil mendengarkan apa yang disampaikan, silahkan kalau mau berzikir.
Guru kami, Syekh Abdullah Al-Harari, itu saya lihat sendiri bahwa beliau ketika mengajarkan ilmu agama, jadi biasa beliau mengajar, kemudian ada satu orang yang menjadi muballigh, ya, semacam apa, mengulang apa yang disampaikan oleh beliau. Tugasnya adalah mengulangi apa yang beliau sampaikan. Ketika beliau menunggu, ya, menunggu apa, orang yang di sampingnya, salah seorang murid beliau di samping beliau, itu menyampaikan ulang apa yang beliau sampaikan, beliau sibuk dengan berzikir. Itu artinya kita tidak meremehkan zikir, ya. Guru kita tidak meremehkan zikir, tetapi memang ada amalan di dalam syariat Islam itu yang lebih penting daripada yang lain. Nah, ini dalam rangka menundukkan persoalan supaya kita paham mana yang harus kita prioritaskan dan mana yang bisa kita tunda. Jangan sampai seseorang bingung mana yang lebih dahulu harus dilakukan, mana yang harus diprioritaskan, mana yang mendesak untuk dilakukan, mana yang bisa ditunda, mana yang wajib, mana yang sunnah. Seseorang kalau nggak tahu, bisa jadi dia melakukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Bisa jadi dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang sunnah, sementara banyak sekali kewajiban yang dia tinggalkan. Nah, ini yang tidak semestinya kita lakukan. Kemudian sebelum tidur, ya, berbaring sebelum tidur, kita banyak zikir, kita membaca sholawat. Sholawat itu bisa dilakukan sambil jalan, ya, sambil menunggu antrian, di pasar, ketika kita mengendarai motor, ketika kita mengendarai mobil, ketika kita menunggu dosen misalkan, sedang kuliah, menunggu dosen, ya, bisa kita mengisi waktu-waktu kita dengan zikir, dengan sholawat dan lain sebagainya. Nah, ayat Al-Quran tentang perintah bersolawat. Ini semuanya kita sudah, sebentar ya, kita untuk menghilangkan ini. Untuk menghilangkan coret-coret, perlu kita keluar dulu. Kita buka lagi. Kita semuanya sudah hafal surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kok nggak bisa? Bentar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yusalluna atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bacalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada beliau. Para ulama mengatakan bahwa salawat dari Allah itu adalah ar-rahmah al-maqrunah bit-ta'zim wasyaraf, ya, wal qadr. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala artinya adalah rahmat yang disertai dengan keagungan, kemuliaan, dan ketinggian derajat. Jika kita mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yusalli 'alan nabi, atau innallaha, sebagaimana yang tadi sudah kita baca di dalam ayat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah yusalli 'alan nabi itu artinya bukan seperti kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat dari Allah kepada Nabi itu artinya adalah Allah melimpahkan rahmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disertai dengan keagungan, disertai dengan kemuliaan, disertai dengan ketinggian derajat. Jadi Rasulullah itu orang yang derajatnya tinggi. Dari detik ke detik beliau semakin tinggi derajatnya. Semakin tinggi derajatnya. Jadi derajat Rasulullah itu tidak pernah berhenti. Ya, derajat Rasulullah itu tidak berada dalam satu titik. Setiap detik
Karena Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada Rasulullah yang disertai dengan keagungan, kemuliaan dan ketinggian derajat. Rasulullah itu setiap saat, setiap detik derajatnya selalu naik dan terus begitu ya, selama kita umat Islam selalu memohonkan salawat, selalu memohonkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat ta'zimnya, rahmat yang disertai dengan keagungan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dari malaikat adalah istighfar. Salawat dari malaikat itu artinya adalah apa? Istighfar. Jadi kalau ada dalam beberapa hadis, para malaikat itu yusolli atau yusalluna ala al-alim, ala al-alim, misalkan ya, para malaikat itu memberikan salawat ya, atau para malaikat itu bersolawat kepada orang yang alim dan orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu agama dan orang yang mengajarkan ilmu agama. Salawat di sini artinya adalah apa? Kalau itu dinisbatkan kepada malaikat, artinya adalah istighfar. Artinya adalah istighfar, memohonkan ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat bahwa istighfar itu, jadi kalau dalam ayat tadi tidak hanya Allah yang melimpahkan salawatnya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam arti rahmat yang disertai dengan keagungan, kemuliaan dan ketinggian derajat, tetapi juga di ayat itu disebutkan bahwa para malaikat juga bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Para malaikat beristighfar kepada Allah untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah adalah orang yang tidak punya dosa. Rasulullah adalah orang yang maksum, ya, maksum dari kufur, maksum dari syirik, maksum dari dosa-dosa besar, maksum dari dosa-dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa, ya, yang mengandung unsur kehinaan jiwa, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi. Jadi istighfar itu perlu kita pahami. Kata para ulama, istighfar itu tidak hanya memiliki makna permohonan kepada Allah, permohonan ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya atau untuk orang lain, ya. Istighfar, kalau kita beristighfar kepada Allah itu artinya tidak selalu memohon diampuninya dosa, ya. Jika kita sudah bertaubat, orang yang bertaubat dari dosa, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Tetapi kita tetap dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar itu juga bisa berarti memohon kepada Allah agar kita ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah itu orang yang maksum, jadi istighfar atau sholawat para malaikat kepada Allah untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bisa dimaknai sebagai permohonan kepada Allah agar Rasulullah selalu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dari umat Islam adalah doa. Ya, salawat dari umat Islam, salawat dari kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini adalah doa. Ya, artinya adalah Allah, kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu artinya kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan rahmat yang disertai dengan kemuliaan, keagungan dan ketinggian derajat kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ay Allahumma zidhu syarafan wa ta'zima. Sedangkan makna salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim. Ya. Artinya ya Allah, berikanlah keselamatan dan keamanan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dari apa yang beliau khawatirkan terjadi pada umat beliau. Rasulullah adalah orang yang sangat sayang, sangat cinta kepada umatnya. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi, wasallimu taslima. Kita mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah dalam arti apa? Dalam arti kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan dan keamanan kepada Nabi Muhammad
dari apa yang beliau khawatirkan terjadi pada umatnya. Kita minta kepada Allah agar apa yang beliau khawatirkan terjadi pada umatnya itu tidak terjadi. Itu yang dimaksud. Kemudian contoh solawat dari malaikat ya di dalam hadis. Ini sekaligus saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya mengenai keutamaan orang yang belajar dan mengajarkan ilmu agama. Di hadis ini ada redaksi solawat dari para malaikat. Yang dimaksud adalah apa? Istighfar. Ya, istighfar dari para malaikat untuk orang-orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha lit-talibil ilmi ridan bima yasna' wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitani fil ma'." Di sini ternyata apa namanya? Redaksinya la yastaghfiru. Di dalam riwayat yang lain ya, ini tadi salah di dalam menuliskan riwayat ya. Kalau ini dimaksudkan sebagai contoh solawat dari malaikat, ada redaksi lain ya di dalam riwayat lain dari hadis ini yang berbunyi yusolli ya, dengan redaksi bukan yastaghfir tetapi apa? Yusolli. Ya, intinya bahwa solawat dari malaikat itu adalah istighfar ya. Jadi kalau ada keterangan-keterangan di dalam hadis bahwa para malaikat bersolawat kepada orang yang belajar ilmu agama, bersolawat kepada orang yang mengajarkan ilmu agama, maka yang dimaksud adalah bahwa para malaikat selalu memohonkan ampunan dosa kepada Allah untuk orang yang belajar ilmu agama dan untuk orang yang mengajarkan ilmu agama. Apa hukum bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, hukumnya wajib di dalam sholat, ya, yaitu apa? Tepatnya pada saat ya setelah kita membaca tasyahud akhir di dalam sholat. Ya, setelah kita membaca tasyahud akhir adalah rukun sholat. Sholawat setelah tasyahud akhir juga merupakan rukun sholat. Makanya kemudian para ulama mazhab Syafi'i mengatakan membaca sholawat setelah kita membaca tasyahud akhir di dalam sholat, karena ia termasuk salah satu rukun sholat, maka wajib dibaca. Kalau tidak, maka sholat kita tidak sah. Adapun dalam mazhab Maliki, ya, karena tasyahud akhir itu bukan rukun sholat, ya, sholawat juga bukan rukun sholat, maka bagi mereka membaca sholawat di dalam sholat, ya, setelah membaca tasyahud akhir itu tidak diwajibkan oleh mereka. Hukumnya tidak wajib menurut mereka. Kemudian membaca sholawat di luar sholat, hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Kemudian hukumnya sunnah muakkadah. Jadi ketika nama Nabi tidak disebut, kita dalam aktivitas kita, kemudian kita membaca sholawat, kita tidak mendengar dari orang lain nama Nabi disebut dalam satu majelis, lalu kita memperbanyak sholawat, ini adalah hukumnya apa? Sunnah. Tetapi ketika nama Nabi disebut, ya, ketika nama Nabi disebut dalam satu majelis, maka hukum membaca sholawat itu sunnah muakkadah, ya, bukan hanya sunnah, tetapi apa? Sunnah muakkadah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dan para perawi hadis yang lain, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin, sangat merugi seseorang." Artinya dia telah melewatkan pahala yang besar, dia telah melewatkan kebaikan yang agung. Dzukirtu indahu, aku disebut, namaku disebut di sisinya, di majelisnya, di dekatnya, falam yusolli alayya, lalu ia tidak bersolawat kepadaku. Nah, ketika nama Nabi disebut beberapa kali dalam satu majelis, ya, ketika nama Nabi
disebut tidak hanya satu kali, tetapi beberapa kali dalam majelis yang sama, maka agar terhindar dari hukum makruh, kita hendaknya bersolawat walaupun satu kali sebelum meninggalkan majelis itu. Ya, sebelum meninggalkan majelis itu. Jadi ketika nama Nabi disebut, itu kita tidak wajib membaca solawat. Tetapi dianjurkan dengan sangat, artinya sunnah muakkadah, setiap kali nama Nabi disebut, kita membaca solawat. Nah, ketika nama Nabi itu disebut beberapa kali dalam satu majelis, ya, ketika kita meninggalkan majelis itu tanpa membaca solawat, walaupun hanya satu kali, maka kita terjatuh ke dalam hukum karoha syadidah. Kita terjatuh ke dalam hukum apa? Karoha syadidah. Makruh yang sangat. Ketika kita meninggalkan majelis, di dalam majelis itu nama Nabi disebut beberapa kali, tetapi kita meninggalkan majelis itu tanpa satu kali pun membaca sholawat. Jadi untuk menghindari hukum makruh yang sangat ini, kita dianjurkan untuk membaca sholawat sebelum meninggalkan majelis itu, walaupun hanya satu kali, meskipun nama Nabi disebut beberapa kali di dalam majelis tersebut. Kemudian membaca sholawat pada hari Jumat dan juga malam Jumat, ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya, bukan hanya sunnah biasa, tetapi hukumnya adalah apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat ditekankan. Nanti akan kita sebutkan hadis ya, yang menyatakan nanti ketika kita membahas tentang keutamaan apa sholawat. Tetapi saya singgung sedikit bahwa di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Inna min afdali ayyamikum yauma al-jumu'ah. Fa'akthiru as-salata alayya fihi. Ya, sesungguhnya di antara hari-hari yang baik itu adalah hari Jumat, maka perbanyaklah kalian membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat. Kemudian hukumnya sunnah ketika bertemu dengan sesama muslim. Ya. Ketika kita bertemu dengan sesama muslim, ya, sambil salaman, kita disunnahkan untuk membaca istighfar dan sekaligus membaca sholawat. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, misalkan ya. Atau sallallahu ala Muhammad. Sambil salaman kita membaca sholawat. Itu disunnahkan. Kemudian juga hukumnya sunnah setelah azan. Ya, bahkan ini sunnah muakkadah juga. Setelah azan. Kenapa? Karena dalam lantunan azan, petugas azan, muadzin itu mengumandangkan nama Nabi Muhammad, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu setelah azan, baik muadzin, ya, baik muadzin maupun orang yang mendengar azan disunnahkan untuk membaca sholawat sebagaimana ditegaskan sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Jika kalian mendengar azan yang dikumandangkan oleh petugas azan, maka ucapkanlah seperti apa yang dia lantunkan. Tsumma shallu alayya, kemudian bersolawatlah kepadaku. Nah, Rasulullah di dalam hadis ini tidak mengatakan bersolawatlah kepadaku dengan suara lirih. Bersolawatlah kepadaku dengan suara keras. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Berarti apa? Caranya diserahkan kepada kita. Kita baca sholawat setelah azan itu dengan suara keras boleh, dengan suara lirih juga boleh. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi yang mengharamkan membaca sholawat dengan keras setelah azan. Rasulullah tidak mengatakan jangan dibaca dengan keras. Rasulullah juga menyatakan bacalah dengan lirih misalkan. Beliau tidak mengatakan cara kita di dalam membaca sholawat setelah azan. Itu artinya apa? Caranya diserahkan kepada kita. Baca dengan keras silahkan, dibaca dengan lirih silahkan, dibaca dengan pengeras suara silahkan, tanpa pengeras suara juga boleh. Orang-orang Wahabi mengatakan bid'ah itu haram. Ya, haram itu. Jika kalian ahlu sunnah, orang-orang Wahabi mengatakan jika kalian kaum Asy'ariyah mengumandangkan bacaan sholawat dengan suara keras setelah kumandang azan, ya, pakai pengeras suara lagi, itu hukumnya adalah haram, ya, kata mereka.
Jangan digubris ya. Apa yang mereka katakan tidak berdasar karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi menyerahkan cara membaca sholawat setelah adzan itu kepada kita. Ya, caranya bagaimana terserah. Pokoknya baca sholawat. Nah, bagaimana pahala dan barokah sholawat itu kita dapatkan? Bagaimana kita mendapatkan pahala dan barokah dari sholawat yang kita baca? Yang pertama harus disertai dengan niat yang ikhlas. Ya, yang pertama harus disertai dengan niat yang ikhlas. Ya, ini hati-hati ketika kita melantunkan puji-pujian, ya, salawat tibbil qulub, salawat nariyah misalkan, atau salawat apapun, setelah azan, sebelum iqamat, pakai pengeras suara, itu niatnya harus ditata, hatinya harus diluruskan, bahwa saya membaca sholawat walaupun dengan pengeras suara, ini tujuannya adalah semata-mata karena mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, dari tetangga, dari umat Islam di kampungnya, ingin mendapatkan pujian sebagai orang yang suaranya merdu, ya, sebagai orang yang suaranya mendayu-dayu, sebagai orang yang suaranya paling merdu satu RT, satu RW, satu kampung. Nah, itu kita jauhkan niat-niat seperti itu. Jangan sampai kita punya niat yang tidak ikhlas ketika kita membaca sholawat. Karena hal itu akan menggugurkan pahala sholawat, menggugurkan barokah sholawat yang kita baca. Yang kedua, harus dibaca dengan lafal yang benar. Ya, harus kita baca dengan lafal yang benar. Harus kita baca dengan bacaan yang benar. Wal inayatu bihifdzi makharijil hurufi amrun muhim. Ya, memperhatikan, mengindahkan membaca, ya, membaca zikir, apalagi baca Al-Quran, ya, baca sholawat, baca zikir, ini adalah sesuatu yang penting. Ya. Kenapa? Faqad ra'a Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu rajulaini yarmiyanil hadaf. Suatu ketika Sayyidina Umar melihat ada dua orang yang yarmiyanil hadaf, latihan lempar tombak, ya. Fa asaba ahaduhuma wa akhta'al akharu. Yang satu menemui sasaran yang tepat, yang satu salah sasaran. Faqala alladhi akhta'a lilladhi asaba. Kemudian orang yang salah sasaran mengatakan kepada orang yang melempar dengan tepat, ya, menemui sasarannya, dia mengatakan apa? Asabta. Asabta dengan sin. Apa artinya? Enggak ada maknanya, tidak ada artinya. Faqala Sayyiduna Umar, yang benar semestinya dia mengatakan apa? Asabta dengan shad, bukan dengan sin. Asabta itu artinya apa? Engkau telah tepat menemui sasaran. Tombakmu engkau lempar dengan tepat, ya. Asabta bukan asabta. Faqala Sayyiduna Umaru khata'uka fi kalamika ashaddu min khata'ika fir rimayah. Sayyidina Umar kemudian menegur orang itu. Kesalahanmu di dalam mengucapkan kata asabta, engkau ganti menjadi asabta, itu lebih parah, lebih harus disayangkan daripada kesalahanmu di dalam melemparkan tombak yang tidak menemui sasarannya. Kenapa? Li'anna ar-rajula qala as-sabta bis-sin badala an yaqula as-sabta bis-shad. Fa idza kana sayyiduna Umar istaqbaha hadzal ghalata fi amri ar-rimayah baina itsnaini fa kaifal ghalatu fi dzikrillah. Nah, jika Sayyidina Umar menganggap hal itu kesalahan yang fatal, ya, istaqbaha, menganggap hal itu sebagai kesalahan yang patut disayangkan terucap dari seseorang, ya. Padahal itu dalam masalah apa? Bukan dalam masalah baca Al-Qur'an, bukan dalam masalah zikir, bukan ketika orang itu membaca sholawat, tapi dia salah di dalam berbicara, dan pembicaraan biasa, ya. Tetapi Sayyidina Umar menegurnya, apalagi kalau berkaitan dengan baca sholawat, apalagi kalau berkaitan dengan zikir, lebih-lebih lagi kalau berkaitan dengan baca Al-Qur'an. Nah, cara membaca sholawat yang benar. Cara yang benar di dalam membaca sholawat. Yang pertama yang harus kita perhatikan, lafadz Allah, ya. Dalam sholawat kita
eh, sertakan lafadz Allah. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang harus kita perhatikan, lafadz Allah ini tidak boleh dibaca qasr, tidak boleh dibaca pendek. Tidak boleh kita membaca Allah, tidak boleh kita membaca Allah. Ya, berdosa kalau ada seseorang yang memendekkan lafadz Allah, tidak dipanjangkan sehingga menjadi Allah, berdosa, haram. Ya. Jadi wajib dibaca dengan mat, wajib dibaca dengan panjang minimal satu alif atau dua harokat. Sama, satu alif dengan dua harokat itu artinya apa? Dua ketukan. Allah, ya, jangan dibaca Allah. Kemudian yang kedua, terkait dengan lafadz Allah ini ya, terkait dengan lafadz Allah ini hati-hati juga. Di akhir, ya, huruf terakhir dari lafzul jalalah Allah adalah huruf H. Ini harus dibaca dengan jelas, tidak boleh dihilangkan. Jadi nggak boleh seseorang membaca Allah, Allah. Ya. Ya, yang benar adalah Allah. Ya, sallallahu ala Muhammad. Nah, kemudian yang kedua adalah huruf mim pada lafadz Allahumma. Jangan dibaca panjang. Allahumma. Karena seringkali orang melantunkan sholawat, ya, sholawat tibil qulub ini yang lagi ngetren di masa pandemi. Itu kadang-kadang diseret ya. Allahumma, Allahumma sholli, Allahumma sholli. Walaupun untuk menyelaraskan dengan nada lagunya, dengan irama lagunya, maka jangan sampai mengorbankan kebenaran bacaan, ya, dengan tujuan menyelaraskan dengan irama lagu lalu mengorbankan panjang pendeknya, mengorbankan kebenaran bacaannya, ya. Jadi yang semestinya itu tidak tunduk pada lagu, ya, panjang pendek bisa dikorbankan untuk menyelaraskan dengan lagu, bukan seperti itu, tetapi lagulah, irama itulah yang harus diselaraskan, yang harus disesuaikan dengan kebenaran bacaan. Ya, irama itu harus disesuaikan dengan panjang pendeknya suatu bacaan. Mestinya kan begitu. Kan bisa kita membaca Allahumma sholli, bisa. Tetapi orang itu karena eh, apa? Karena karena ketidaktahuan atau karena mengikuti yang lain atau tidak ngeh, ya. Kadang-kadang orang itu tahu bahwa ini salah, tetapi dia baru ngeh, baru sadar kalau itu salah ketika diingatkan. Oh iya ya, tulisannya kan pendek, itu mestinya dibaca pendek. Jadi dia sudah paham bahasa Arab, dia juga sudah dia sudah alumni pondok pesantren, pernah belajar di pesantren, tahu bahwa itu salah, tetapi karena tidak terlalu perhatian, ya, dia hanya pokoknya iramanya enak didengar, nadanya enak didengar, nggak masalah. Tetapi ketika diingatkan bahwa itu salah, dia baru sadar, oh iya ini salah ini. Ini mestinya kan dibaca pendek. Kok saya baca panjang selama ini? Dia baru sadar ketika diingatkan. Kemudian perhatikan huruf shod, ya, shod pada kata sholli atau sholla, ya, pada kata sholli atau sholla dalam sholawat itu sholli atau as-sholatu itu hurufnya adalah shod, ya, sehingga jangan dibaca, jangan diganti menjadi sin, ya, atau menjadi shin. Jangan diganti Allahumma sholli atau Allahumma salli, ya. Ini perhatikan huruf shod, ya, perhatikan huruf shod. Karena apa? Jika diganti dengan sin, jika diganti dengan shin, maka maknanya berbeda dan itu bisa menggugurkan pahala sholawat. Yang keempat adalah huruf lam. Pada kata sholli wajib dibaca pendek. Ya, kalau sholla itu panjang. Sallallahu ala Muhammad. Ya, sholla itu panjang. Tapi karena disambung dengan lafzul jalalah Allah, maka kemudian dibaca pendek. Sallallahu. Jadi sholla itu ada alif layyinahnya itu ya, sehingga dibaca panjang. Tetapi kalau sholli, Allahumma sholli, jangan sampai ditulis pakai ya, salah itu. Jadi wajib dibaca pendek karena memang tidak ada ya-nya. Allahumma sholli. Setelah lam itu tidak ada ya-nya, hanya kasroh saja. Shod, ya, kemudian lam,
ditasydid dan lamnya ditasydid, musyaddadah dan maksurah di kasrah. Tidak boleh dibaca panjang. Apa hukumnya jika dibaca panjang? Nah, ini yang ketika menyelaraskan dengan lagu itu kadang-kadang dibaca panjang, diseret-seret. Ma-nya sudah panjang, li-nya juga dipanjangkan. Kata mereka, Allahumma sholli. Padahal kan bisa dibaca pendek. Allahumma sholli. Bisa kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Dan seterusnya. Nah, apa hukumnya jika dibaca panjang? Kita cermati fatwa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa yang beliau katakan? Sebagaimana dikutip oleh al-alim al-faqih Thaha Umar, ya, Ibn Thaha Umar al-Hadrami, Asy-Syafi'i. Beliau termasuk ulama pada abad ke-11 Hijriah. Beliau mengatakan fi kitab Al-Majmu' li muhimmatil masaili minal furu'. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Majmu' li muhimmatil masaili minal furu' halaman 97, manassuh, beliau mengatakan wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan man qala fi tasyahhudihi, barang siapa yang membaca dalam tasyahud salatnya Allahumma sholli bil ya'i, dengan dibaca panjang dengan menambahkan huruf ya setelah lam, lam yujzihi, maka tasyahud itu tidak sah, tidak mencukupinya. Walau jahilan, meskipun dia tidak tahu hukumnya, meskipun dia orang bodoh dan tidak tahu hukum. Au nasiyan, walaupun dia lupa, ya, walaupun dia lupa. Jadi orang yang memanjangkan bacaan sholli, dibaca sholli setelah tasyahud akhir, ya, maka lam yujzihi, sholatnya tidak sah. Karena sholawatnya tidak sah. Sholawatnya tidak sah, karena sholawat adalah rukun sholat, maka sholatnya juga tidak sah. Walaupun dia tidak tahu hukum, au nasian, walaupun dia lupa. Bahkan, ya, selanjutnya beliau mengatakan apa? Bahkan, balil amidu al-alimu bil arabiyyati yakfuru bihi li'annahu khitabu mu'annas. Ini dikutip oleh seorang ulama Hadrami, ulama dari Yaman, ya, bukan ulama dari Libanon, bukan ulama dari Beirut, ya. Guru-guru kita dari Beirut, dari Libanon mengajarkan hal ini. Tetapi yang dikutip di sini sengaja adalah ulama dari Yaman. Sehingga apa? Apa yang disampaikan oleh guru-guru kami di Libanon, di Beirut, itu bukan hanya mereka yang mengatakan seperti itu, tetapi juga ulama-ulama Yaman memfatwakan hal yang sama. Beliau seorang ahli fiqih, ya. Ini Syekh Abdullah yang mengatakan qala al-alimul faqihu, seorang ahli ilmu dan ahli fiqih, Thaha Umar bin Thaha Umar al-Hadrami asy-Syafi'i, mengutip perkataan siapa? Sahabat Abdullah bin Umar. Pada bagian penggalan kedua tadi, beliau mengatakan apa? Balil amidu al-alimu bil arabiyyah, bahkan orang yang sengaja membaca itu, membaca sholli dengan dipanjangkan, dan dia paham bahasa Arab, paham maknanya, yakfuru bihi, dengan sebab itu dia kafir. Kenapa? Li'annahu khitabu mu'annats. Karena itu adalah khitab untuk perempuan. Ya, kalau dibaca sholli, dibaca panjang, lamnya dibaca panjang, sholli, itu adalah khitab untuk perempuan. Bukan, sebagaimana kita tahu, ya, kalau kita menyuruh seorang perempuan untuk duduk, itu kan apa? Ijlisi, dengan menambahkan ya. Ijlisi. Ya, itu adalah khitab untuk mu'annats. Seakan-akan orang yang mengatakan Allahumma sholli kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia mengatakan ya Allah yang berjenis kelamin perempuan, limpahkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau dia tidak paham artinya, haram. Kalau dia paham artinya, tetap dia baca seperti itu dengan sengaja, dia kafir, keluar dari agama Islam. Nah, ada orang yang usil, ya, ada orang yang usil. Kalau sholli
dibaca panjang, itu kan khitab untuk mu'annas. Itu berarti menganggap Allah perempuan. Berarti kalau sholli tanpa ya, itu berarti menganggap Allah laki-laki. Tidak seperti itu. Ini hanya orang bodoh yang mengatakan seperti itu. Para ulama mengatakan bahwa kenapa kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu memakai dhamir muzakkar, ya. Kenapa pakai dhamir muzakkar? Itu bukan berarti kita menganggap Allah laki-laki, tidak. Tetapi melihat pada lafadznya, ya. Lafadz Allah itu apa? Lafadznya, lafdzul jalalah Allah muzakkar. Nah, oleh karena itu bukan hiya yang kita pakai, ya, karena dia bukan perempuan, tetapi kita memakai lafadz huwa, ya. Kemudian fi'il amr, ya, itu juga untuk mudzakkar, kembali kepada lafadznya, bukan kembali kepada Allah yang berjenis kelamin laki-laki. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi ketika lafadznya adalah mudzakkar, maka kita memakai dhamir-dhamir, memakai kata-kata ganti yang mudzakkar. Nah, kemudian ketika kita membalas bacaan sholawat, ketika kita membalas bacaan sholawat, ada orang membaca sholawat, kemudian kita membalas bacaan sholawat. Di tempat-tempat kami setelah selesai acara itu biasanya dibubarkan dengan cara apa? Satu orang di antara mereka membaca sholawat dengan keras. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini dijawab dengan seperti apa? Jawablah dengan Allahumma sholli alaih. Atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Atau dijawab dengan sallallahu alaih. Ya. Atau Allahumma sholli alaihi wa alihi ajma'in wa sahbihi ajma'in misalkan, ya. Pokoknya jangan jangan dibalas dengan mengatakan sallu alaih. Jadi yang sana membaca Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian dijawab sallu alaih. Itu artinya apa? Menyuruh orang untuk membaca sholawat, dirinya sendiri tidak membaca sholawat. Sallu alaih itu artinya apa? Wahai orang-orang, saya perintahkan kalian untuk bersolawat kepada Rasulullah. Dia sendiri tidak baca solawat. Jadi bukan sallu alaih ketika kita membalas bacaan solawat, tetapi Allahumma sholli alaih atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih wa alihi wa sahbihi ajma'in misalkan kalau mau lengkap, atau sallallahu alaih. Terakhir mungkin ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini, bagaimana cara menulis solawat dengan benar? Jangan disingkat. Menyingkat sholawat dengan SAW hukumnya makruh. Menyingkat sholawat dengan shod hukumnya makruh. Menyingkat sholawat dengan shol'am hukumnya makruh. Menyingkat sholawat dengan shod mim hukumnya adalah apa? Makruh. Para ulama mengatakan tidak sampai haram, tapi makruh. Makruh itu artinya apa? Tidak berpahala. Tidak ada manfaatnya. Tidak bermanfaat bagi penulisnya. Sama sekali nggak ada manfaatnya. Dia menulis SAW atau tidak menulis itu nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Jadi tulis kalau ingin mendapatkan barokah sholawat, kalau di sholawat itu ditulis, maka kita tulis dengan lengkap. Ketika sholawat itu disingkat dalam tulisan, itu sama dengan menyingkat sholawat secara lisan. Apakah kita ketika ada orang menyebut nama Nabi Muhammad, ya, ketika ada orang yang menyebut nama Nabi Muhammad, kemudian kita membaca SAW gitu, dapat pahala apa tidak? Tidak dapat pahala. Atau shod mim, nggak dapat pahala. Sama dengan apabila nama Nabi Muhammad ditulis, ya, atau kita tulis, kemudian kita menyingkat sholawat setelah nama Nabi Muhammad itu kita tulis dengan SAW atau semacamnya, maka ini hukumnya adalah makruh dan tidak berpahala. Apa yang dikatakan oleh Hadratus Syekh, ya, Shahibul Fadilah, Al-Allamah, Kiai Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, maha guru dari para kiai, ya, kiainya para kiai di Jawa dan juga di Nusantara, di Indonesia. Beliau mengatakan di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim halaman 100, wala yakhtasiru sholata, dan hendaklah seorang yang menulis tidak menyingkat bacaan sholawat walau waqa'atis sholatu miraran, walaupun sholawat itu dia tulis berkali-kali. Jangan disingkat. Kama yaf'alu ba'dul mahrumin, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang yang terhalang. Ya, terhalang dari apa ini? Terhalang dari barokah sholawat, terhalang dari pahala, terhalang dari kebaikan. Fayaktubu shol'am,
au shad mim. Lalu dia menulis shol'am atau shad mim. Wa kullu dzalika ghairu la'iqin bihaqqihi sallallahu alaihi wasallam. Semua singkatan itu tidak layak ya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian 1 jam ya. Pertemuan pertama insya Allah nanti kita lanjutkan dalam pertemuan kedua di hari Kamis depan.